Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Nurisabila, NIM 1860205222157 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Maftuja MPDI. Saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum Merdeka, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial fase B, SD atau MI kelas 4. Informasi umum. A. Identitas modul. Penyusun Kirana Nurisabila. Instansi MI Nurul Hikmah. Tahun penyusunan tahun 2023. Jenjang sekolah MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial fase B kelas 4. Bab 1. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik A. Bagian tubuh tumbuhan. Alokasi waktu 4 jam pelajaran dikali 35 menit. B. Kompetensi awal, yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. D. Sarana dan prasarana, yaitu laptop dan handphone, sumber belajar, buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Kemudian ada PowerPoint dan lembar kerja peserta didik. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. F. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif, model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian komponen inti yang A. Capaian pembelajaran, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. B. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. C. Alur tujuan pembelajaran. Topik A. Bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Ketiga, mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. D. Persiapan pembelajaran. Pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku pegangan, buku tulis, dan alat tulis. E. Pertanyaan pemantik. Pengenalan topik bab 1. Yang pertama, apakah kesamaan tumbuhan dengan manusia? Topik A. Bagian tubuh tumbuhan. Pertama, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Dan yang F, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Di sini saya telah membuat video sebagai praktek untuk pembelajaran micro-teaching dalam pembelajaran online atau daring. Untuk itu, silakan disimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, di sini Ibu mau tanya, semuanya masuk kan? Atau ada yang sakit atau izin? Masuk semua Bu. Masuk Bu. Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Meskipun hari ini pembelajaran kita melalui daring, tetapi kita harus tetap semangat ya anak-anak. Iya Bu, semangat. Ya Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial dan alam. Apakah kalian tahu apa aja tumbuhan itu? Coba sebutkan. Bayam. Ya, yuk yang lain. Apa aja yuk? Waduh. Pisang. Benar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan hampir sama dengan kita ya anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Tumbuhan hampir sama dengan kita. Tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti contohnya akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Apakah kalian sudah tahu apa aja bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya? Ayo, siapa yang sudah tahu? Saya tahu Bu. Bunga. Benar. Batang. Wah, kalian Akar. pintar semua ya. Daun. Bunga, buah Bu. Pintar. Wih, pintar-pintar sekali ya anak Ibu. Oke, setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagian serta fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kemudian ada bunga. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Kemudian ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Kemudian ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang terakhir yaitu ada batang. Semua tumbuhan tentunya ada batangnya, yaitu yang berfungsi sebagai untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu apa saja bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan? Sudah tahu Bu.
Sudah tahu, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari akar. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Kemudian, akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tayangkan, di sini contohnya yaitu ada pohon jeruk. Pohon jeruk ini memiliki akar tunggang. Sedangkan yang di sebelah kanan ada tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung memiliki akar serabut. Contoh lainnya yaitu tanaman padi dan pohon pisang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis batang dan contohnya. Kalian perhatikan dengan seksama ya. Yang pertama yaitu batang kayu. Batang kayu ini memiliki ciri-ciri yaitu batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Contohnya yaitu pohon mangga, pohon cemara, pohon beringin, dan lain-lain. Batang kayu ini seringkali kita temui di sekitar rumah kita. Hampir semua rumah pasti memiliki tumbuhan di sekitarnya ya. Ibu mau tanya, tumbuhan apa yang kalian tanam di sekitar rumah kalian? Coba Binti Nurul. Kalau saya pohon mangga, Bu. Oke. Kemudian Mbak Dina, tumbuhan apa yang kamu tanam di sekitar rumahmu? Coba sebutkan. Itu, Bu, pohon rambutan di depan rumah saya. Wah, ternyata kalian juga suka menanam tumbuhan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu ada batang basah. Batang basah memiliki ciri-ciri yaitu batangnya yang lunak dan berair. Contohnya bayam, kangkung, dan lain-lain. Mungkin ibu kalian juga sering memasak sayur-sayuran ya, seperti sayur bayam, sayur kangkung, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada batang rumput. Batang rumput memiliki ciri-ciri yaitu batangnya yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga. Contohnya seperti padi, serai, dan rumput-rumput. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis daun dan contohnya. Yang pertama yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tulang daunnya seperti garis-garis lurus sejajar. Contohnya tanaman jagung, padi, tebu, dan semua jenis rumput. Kemudian yang kedua, ada tulang daun menyirip. Ciri-cirinya yaitu bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan. Contohnya pohon jambu, pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon rambutan. Kemudian yang ketiga yaitu tulang daun menjari. Bentuk tulang daunnya seperti susunan jari manusia. Bisa kalian perhatikan. Contohnya di situ yaitu ada daun singkong. Di sini daun singkong memiliki tulang daun yang seperti susunan jari. Mereka terbagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yaitu yang terakhir, tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini memiliki ciri-ciri seperti garis lengkung. Contohnya teratai, eceng gondok, kuping gajah, dan genjer. Bagaimana? Semuanya sudah paham? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Setelah ini Ibu mau bertanya kepada kalian, kalian jawab ya. Iya, Bu.
Apa saja bagian dari tubuh tumbuhan? Ayo yang bisa. Batang, akar, daun dan bunga, Bu. Buah juga. Ya, kalian semua pintar-pintar ya. Kemudian, Ibu mau tanya, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau berlindung diri? Ada yang tahu? Dia batang, Bu. Nah, benar. Selain batang, akar juga berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri. Kemudian, Ibu mau tanya lagi. Bagian mana dari tubuh tumbuhan yang berperan untuk melindungi diri? Coba Mbak Nurul. Oke, jadi bagian dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak yaitu bunga. Selanjutnya yaitu Ibu akan memaparkan apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia. Tentunya tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan. Setiap hari kita tentunya mengkonsumsi tumbuhan. Setiap hari kita memasak seperti sayur bayam, sayur ketela, sayur kangkung, dan lain-lain. Tumbuhan ini juga memiliki vitamin seperti wortel. Wortel memiliki vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata kita. Jadi bagi kalian yang merasa kurang sehat, kalian bisa mengkonsumsi banyak sayur mayur ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, serta kapal. Bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai perabot rumah tangga yaitu batang. Batang seringkali dijadikan kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Kemudian, sebagai bahan pembuat obat-obatan, seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Minyak kayu putih dan jamu tradisional ini berasal dari daun. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham semua? Insya Allah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengirimkan tugas ke WA. Di sini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama yaitu jodohkan tabel nama-nama bagian tumbuhan yang tepat pada kotak yang tersedia. Jadi caranya yaitu kalian bisa menjodohkan pada daftar kata yang ada di bawah kepada kolom yang ada di samping tumbuhan, sesuai dengan bagian-bagian tumbuhan yang tepat ya. Kemudian yang sebelah kanan yaitu kalian buatlah garis pada pasangan yang tepat. Jadi, kalian jodohkan mana bagian tumbuhan yang sesuai dengan fungsinya secara tepat. Oke anak-anak, apakah kalian semua sudah mengerti tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.